Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anggita Maharani dari Sistem Informasi Geografis Angkatan 22. Sini saya akan menjelaskan hasil praktikum PGPBL acara ke-10 terkait Fetch API dan visualisasi di data React Native. Overview materi yang akan saya sampaikan di acara kali ini ada konversi data CSV to JSON, kemudian ada penggunaan JSON pada selanjutnya juga ada penggunaan fatlist pada React Native, kemudian ada penggunaan React Native Web View, selanjutnya ada alat dan bahan, langkah kerja, dan juga hasil praktikum. Konversi data CSV to JSON merupakan tahapan penting dalam mentransformasikan data berbentuk tabel menjadi format yang lebih fleksibel dan terstruktur, sehingga aplikasi dan sistem dapat mengelola, memproses, dan menampilkan data dengan lebih efektif. Proses konversi data ini dapat menggunakan website eksternal yaitu CSV JSON untuk menangani data dalam aplikasi modern yang memerlukan akses cepat dan pemrosesan data terstruktur. Jadi, konversi data CSV to JSON ini digunakan untuk mengganti data mahasiswa yang akan diolah di aplikasi React Native ini menjadi data JSON supaya sistemnya itu lebih mudah mengelola juga dan bisa menampilkannya di dalam aplikasi. Selanjutnya ada penggunaan JSON pada React Native. Penggunaan JSON ini berfungsi untuk mengelola dan mentransfer data. Dengan kemudahan parsing, penyimpanan, dan pengiriman data, JSON dapat berinteraksi dengan API eksternal, menyimpan data lokal, dan menjaga tampilan antarmuka pengguna tetap sinkron dengan perubahan data. JSON adalah format yang sangat efisien dan fleksibel untuk pemrosesan informasi dinamis. Kemudian ada penggunaan flatlist dalam React Native. Flatlist ini tuh digunakan untuk menyajikan data secara dinamis dan terstruktur. Jadi, digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk daftar yang dapat digulir dengan efisien. Flatlist ini memberikan keuntungan besar dalam hal performa, fleksibilitas, dan kemudian integrasi dengan data JSON. Komponen flatlist ini tuh lebih tepatnya digunakan untuk menampilkan data mahasiswa, di mana data mahasiswa itu terdapat banyak data, sehingga data itu bisa ditampilkan secara bergulir di halaman tersebut. Kemudian ada penggunaan React Native Web View, digunakan untuk menampilkan halaman web dalam aplikasi mobile, memberikan integrasi antara aplikasi natif dan konten berbasis web, dengan kemampuannya untuk membuat web dari URL eksternal atau file lokal. Aplikasi dapat menampilkan konten dinamis tanpa perlu beralih ke browser eksternal. Jadi, fungsi dari komponen React Native Web View ini digunakan untuk menampilkan halaman GitHub di mana pengguna itu tidak perlu beralih ke eksternal Prambanan, jadi tetap berada di aplikasi tersebut apabila ingin mengunjungi GitHub-nya, gitu. Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat dan bahan pertama ada alat yang digunakan yaitu Android Studio Ladybug 2024 ya ini tipe. Kemudian Android ini tuh digunakan untuk menjalankan emulator aplikasinya yaitu React Native. Kemudian ada GitHub digunakan untuk memposting hasil projectnya. Selanjutnya ada Visual Studio Code. Ini adalah inti dari semuanya yaitu untuk mengedit script dari aplikasi untuk menampilkan data mahasiswa tersebut. Kemudian ada website CSV to JSON. Ini digunakan untuk mengkonversi data mahasiswa menjadi file JSON. Kemudian ada bahan. Bahan itu ada Fetch API di mana digunakan untuk melakukan permintaan HTTP ke API atau server eksternal. Ini digunakan untuk memanggil link GitHub-nya. Kemudian flatlist komponen. Ini digunakan untuk membuat daftar data mahasiswa yang dapat digulir secara efisien. Kemudian data mahasiswa ini adalah bahan yang terpenting, yaitu bahan yang akan ditampilkan di dalam aplikasi tersebut. Kemudian React Native Web View.
Ini digunakan untuk menampilkan konten GitHub di dalam aplikasi tanpa harus membuka peramban eksternal. Selanjutnya ada React Native State Hook. Ini digunakan untuk mengelola data secara dinamis dalam komponen fungsional untuk menjaga tampilan tetap konsisten dengan perubahan data. Selanjutnya yang terakhir ada icon font awesome 6. Di sini digunakan untuk menambahkan icon vektor yang scalable dan dapat disesuaikan dalam aplikasi. Contohnya ini digunakan untuk mengganti icon dari data mahasiswa dan juga GitHub menggunakan user graduate or user. Selanjutnya ada langkah kerja. Di sini kita pertama membuka Android Studio-nya terlebih dahulu. Kemudian membuka directory project di file Android. Selanjutnya kita menambahkan import profil untuk memanggil halaman profil ke dalam halaman home. Ini ditambahkan di dalam file bottomnav.js seperti ini. Nah, ini. Jadi, di dalam bottomnav kita perlu panggil halaman profil itu yang tersimpan di dalam app, file app. Selanjutnya, juga ada mengganti jadi profile agar menampilkan halaman profile di bagian function dan export default function. Ini juga masih terdapat di bottom nav. Nah, ini sebelumnya itu kita menuliskan itu home. Kemudian kita ganti menjadi profile, di mana ini digunakan untuk pertamanya itu home yang berisi portofolio. Kemudian kita ganti halaman halaman tersebut dengan nama profile di tab navigasinya. Selanjutnya, menambahkan import font awesome untuk memanggil icon user dan user graduate sebagai icon halaman profil dan kita di sini kita memanggil icon dari file user dan juga file user graduate. Icon itu dipanggil dari font awesome yang terdapat pada file FreeSolid SVG icons. File user dan juga file user graduate ini digunakan untuk mengganti icon dari data mahasiswa, data mahasiswa dan juga profil GitHub. Selanjutnya kita juga menambahkan option ini. Option ini tuh digunakan untuk menyembunyikan header dan juga menampilkan icon user pada tab navigasi dengan warna dan ukuran yang telah disesuaikan. Nah, di sini di bagian halaman profil itu kita panggil, maaf salah, tadi file usernya itu digunakan untuk mengganti icon dari profil. Nah, di sini kita juga mengganti di bagian tab navigasi yang sebelumnya itu adalah setting, kita ganti menjadi data mahasiswa screen. Kemudian tab navigasinya kita ganti menjadi mahasiswa. Terus kita tambahkan pula web screen, di mana web screen itu menampilkan tampil halaman dari GitHub masing-masing. Kemudian kita ganti menjadi web view dan di dalam isinya itu kita tambahkan URL dari GitHub kita itu. Selanjutnya di sini untuk menampilkan halaman tersebut kita perlu menambahkan option di mana ini home screen ini tuh merefer pada profil. Kemudian headernya itu disembunyikan dan tab navigasinya itu kita ganti ikonnya dengan file user yang telah kita tambahkan tadi di atas. Kemudian color dan juga ukurannya juga diatur. Kemudian ini adalah halaman dari data mahasiswa dengan nama mahasiswa di tab view-nya. Kemudian halaman tersebut
kita panggil dengan nama data mahasiswa screen. Sedangkan kalau yang profil itu namanya masih home screen. Kemudian di sini ada pemanggilan icon untuk data mahasiswa screen ini di tab navigasinya menggunakan file user graduate dengan color yang telah ditentukan dan size-nya 20. Selanjutnya, untuk yang halaman yang ketiga itu ada halaman GitHub yaitu web screen dengan nama web screen. Komponennya namanya web screen, kita panggil sebagai web screen. Kemudian di tab navigasinya itu kita ganti ikonnya menggunakan file GitHub yang telah ditambahkan di sini. File GitHub. Kemudian untuk import web view ini untuk memanggil halaman dari React Native View-nya itu React Native View-nya itu supaya halaman dari GitHub-nya itu bisa tertampil begitu. Selanjutnya ada kita perlu mengunduh data mahasiswa dengan format CSV yang telah disediakan. Kemudian mengonversi data CSV menjadi data JSON menggunakan CSV to JSON. Jadi fungsinya ini agar data CSV itu bisa diolah di dalam sistem React Native-nya itu menggunakan JSON. Kemudian memindahkan file JSON yang telah diunduh tadi, yang telah diekstrak ke dalam project Awesome. Di dalam user project di dalam file data dengan format .json. Kemudian kita juga membuat file mahasiswa.js di bagian luar project Awesome. Ini digunakan untuk menampilkan halaman dari data mahasiswanya itu. Ini terletak di luar dari Awesome Project tersebut. Selanjutnya, mahasiswa.js ini tuh diambil dari library-nya React Native. Pertama, itu kita membuat komponen mahasiswa di dalam bottom nav. Oh iya, kita beralih lagi ke bottom nav. Nah, ini kita kan sebelumnya belum punya halaman data mahasiswa. Kita buat komponen baru nih di bottom nav-nya itu. Di bottom nav-nya itu untuk menampilkan tab view mahasiswa. Nah, kan sebelumnya itu hanya ada profil dan juga setting. Nah, jadi kita tambahin tab navigasinya itu ada profil mahasiswa dan juga web view yang untuk menampilkan GitHub. Selanjutnya, udah mengimpor data mahasiswa. Kita beralih ke mahasiswa.js. Di sini ada, nah ini, import data mahasiswa from data mahasiswa JSON. Nah, ini data mahasiswanya ini agar bisa ditampilkan di halaman data mahasiswa itu kita perlu melakukan import. Import data mahasiswa itu kita ambil dari file JSON yang telah kita ekstrak tadi yang berada di dalam data ini. Data mahasiswa.json karena penamaannya itu telah JSON, berarti JSON-nya itu ditulis 2 kali. Dan juga ada mengimpor komponen-komponen yang sering digunakan dalam pembuatan UI dan navigasi di dalam React Native. Ini, kita juga perlu menambahkan komponen yang penting yaitu fatlist ini untuk mengatur tampilan data itu secara dinamis. Kemudian ada text, ada view, touchable opacity, linking, style sheet, dan flatlist dari library-nya React Native. Kemudian mengatur tampilan icon menggunakan font Awesome, file user graduate ini udah sih. Nah,
ini. Nah, ini kan ada komponen flatlist. Nah, flatlist ini supaya nanti data mahasiswanya itu dimasuk tersebut. Gitu, touchable opacity, terus ada view. Nah, view ini digunakan untuk menampilkan tampilan dari ikonnya, itu menggunakan file user graduate, kemudian ada color item gender. Nah, ini digunakan untuk membedakan antara female dan male, di mana male itu berwarna light blue dan female itu berwarna pink. Selanjutnya ada item text kelas, langit latitude dan longitude. Terus juga ada item first name dan juga item last name. Nanti secara berurutan ada item first name-nya, terus last name, terus ada gender dan kelas. Kemudian juga ada data latitude dan juga longitude. Yang ada ikonnya itu hanya item gender, yaitu membedakan antara male dan juga female. Menggunakan file Mars dan juga file Venus. Selanjutnya, kita membuka dokumen React Native Web View dan memasangnya di dalam terminal dengan perintah npm install strip-strip-save React Native Web View. Ini untuk memasang komponen dari React Native Web View ini agar bisa ditampilkan di aplikasinya. Kemudian setelah kita memasang itu, tentu kita memasang web view-nya ini yang tadi sudah lakukan, di mana web view ini untuk menampilkan halaman dari GitHub tersebut. Kemudian di sini juga kita tambahkan GitHub. Terus ini kita ganti menjadi file GitHub agar berubah. Selanjutnya penjelasan script telah selesai. Oh ya, ini digunakan untuk mengatur tampilannya, yaitu ada title-nya itu padding vertikalnya segini, dengan background color-nya segini. Kemudian ada card title-nya dengan font size 15. Kemudian ada isi dari kartunya, itu ada paddingnya 20, sekian-sekian begitu. Kemudian kita jalankan project-nya dengan script npx react native run android. Nah, selanjutnya adalah hasil dari aplikasinya. Itu yang pertama ada profil. Di sini terdapat halaman dari portofolinya itu. Ada nama, NIM, kelas, dan media sosial. Kemudian beralih ke data mahasiswa. Dan di sini data mahasiswanya itu dimasukkan ke dalam komponen flatlist dan juga ada card-nya. Kemudian card title-nya itu ada mahasiswa. Card title-nya itu ada ini. Kemudian ada icon dari female or male. Ketika female itu nanti ikonnya berwarna pink. Kemudian ada kelasnya sesuai dengan data dari mahasiswa yang telah kita masukkan di data JSON. Kemudian ketika nanti gendernya itu male, itu ikonnya itu nanti berwarna biru dengan nama misalnya Amirul Fahmi kayak gitu. Terus data mahasiswanya itu bisa bergulir sampai bawah. Kemudian kita beralih ke data halaman GitHub. Nah,
Di sini akan muncul akun GitHub yang telah saya tautkan di skripnya, itu Agita Marani. Kita bisa juga membuka repositoriesnya. Nah, di sini saya telah mengupload projectnya, itu Awesome Project, dengan tampilan seperti ini. Seperti itu. Kita kembali ke profile mahasiswa. Begitu selesai penjelasan hasil proyek PGPBL ke-10. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.